أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma rzuqna ilma warzuqna minka rahman. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya. Kamu tidak berjumpa, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di dalam frekuensi yang sama, insyaallah. Malam Senin belajar tajwid. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan Allah SWT, kita itu harus menanamkan di dalam hati kita bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan yang di akhirat. Sehingga kita itu punya pikir bagaimana nanti setelah aku meninggalkan dunia ini, maka aku akan mempunyai kehidupan yang bahagia, mempunyai kehidupan yang menyenangkan, mempunyai kehidupan yang tidak menyusahkan. Kalau kita hidup di dunia ini juga pengen senang, pengen bahagia, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin caranya bisa bahagia. Jadi antaranya dari kita bekerja, berusaha, sehingga kita bisa punya rumah, rumah murah, kita bisa punya kendaraan, kita bisa punya rumah yang layak, sehingga kita bersama keluarga kita akan hidup bahagia. Akan tetapi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, itu waalaikumsalam. Itu untuk kehidupan yang sebentar saja. Kehidupan kita di dunia ini yang mungkin pada umumnya sesuai hadis Nabi dikatakan umurnya umat Nabi Muhammad ini, masya Allah, sehat aja. Alhamdulillah. Dikatakan dalam satu hadis Nabi bahwasanya umurnya umat Nabi Muhammad, kita ini itu bayanas sittin wasab'in, antara 60-70 tahun. Meskipun dalam kehidupan kita banyak juga yang umurnya dipanjangkan Allah sampai 100 tahun, bahkan lebih 100 tahun. Akan tetapi tidak jauh-jauh. Ini sudah ketentuan Allah, ya. Bonusnya tadi tidak jauh-jauh. Kalau umat-umat terdahulu sampai 1000 tahun, 1500 tahun, 900 tahun, tapi kita hanya 60-70, kalaupun lebih belum pernah ada di dalam sejarah umat akhir zaman ini yang umur sampai 200 tahun. Wallahu a'lam, namanya juga tahu. Katanya ada yang sampai di Palembang yang 140 tahun. Maka kalau kita cermati perkara ini jemaah sekalian, untuk kehidupan kita yang sebentar banget, 60-70 tahun sampai 100 tahun itu sebentar. Apalagi kalau kita sudah menjalani, ya, sudah baru terasa dapat duit dari hasil sendiri itu mungkin di pojok 20 tahun, 25 tahun baru begawe, atau selamanya itu sekolah, kuliah, baru terasa di pojok 25 tahun. Artinya kalau 60 tahun sampai berapa tahun sisa, apalagi kalau belum sukses kan, baru mulai begawe, baru mulai bisnis, baru sukses umur 30 pojok, mulai 35, 40. Artinya cuma kita nikmati 20, 30, 40 tahun. Maka kalau kita cermati sesuai dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Artinya orang yang cerdas kata Nabi, yaitu orang yang bisa menahan dirinya, mendana nafsahu di dalam kehidupan dunia ini, kemudian wa amila lima ba'dahu, yaitu sibuk beramal untuk kehidupan setelah kematian. Karena apabila seseorang ingin bahagia, ingin hidup kaya, kalau dia kaya di akhirat maka akan kaya selama.
bahagia jadi penguasa, pengen seseorang itu jadi raja, jadi presiden, jadi apa namanya gubernur dan segala macam, yang pengen jadi raja, maka ketika dia jadi raja di akhirat, jadi raja yang selamat, jadi wong kaya yang selama-lamanya, jadi bahagia yang selama-lamanya. Artinya benar sabda Nabi itu, yaitu orang yang cerdas, dia yang menahan dirinya dalam kehidupan dunia dan sibuk beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sibuk beramal setelah kematian. Ibarat Cina itu kalau berbisnis, mohon maaf kalau ada ini, memang mereka itu berpikir panjang. Tidak apa-apalah dia tahan apa namanya jual barang itu murah-murah sampai harga modalnya banyak. Dijualnya dulu harga modal untuk menarik pembeli. Karena berpikirnya bukan sehari, seminggu, sebulan, setahun ke depan, tetapi sampai di pojok setahun ke depan, menarik pelanggan dulu. Sehingga akhirnya apa namanya barang tadi dijualnya dengan harga modal, sehingga yang sama-sama berjualan tadi heran, mampu tahannya istilahnya jual modal dulu. Paling murah di kota itu, di kampung itu yang berjualan adalah pedagang Cina. Kenapa? Karena narik pembeli dulu. Dia berpikir tidak sebulan ke depan, setahun ke depan, tetapi beberapa tahun yang akan datang. Maka akhirnya setelah itu uang banyak beli, setelah uang banyak beli, pelanggan banyak beli, baru dinaikinnya sedikit-sedikit. Uang nggak tahu galau, lah biasa. Nah, biasanya uang tuh kalau sudah tahu, beli ini di sana, beli ini di sana. Nah itu. Apa? Cerdas dalam berbisnis karena dia berpikir untuk beberapa tahun yang akan datang. Maka begitu juga di dalam kita beramal, kita meyakini bahwa kehidupan kita ini bukan kehidupan dunia ini banyak, tetapi ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan di alam kubur, kehidupan di padang mahsyar, kehidupan nanti antara surga dengan neraka. Nah, kadang-kadang ini perlu diulang-ulang, perlu kita ingat supaya kita semangat di dalam mengamalkan agama, mencari ilmu agama, sehingga akhirnya ya kita jadikan ini sebagai investasi akhirat kita. Kita duduk dalam majelis ilmu, kita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, kemudian kita melakukan semua aktivitas agama itu dengan semangat, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita. Allah Subhanahu wa taala akan ridho, karena di balik perintah-perintah Allah itu ada ridho Allah, ada rahmat Allah, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang dibuat oleh Nabi dengan para sahabat. Maka ukuran kita ini kalau pengen masuk surga, maka mencontoh langsung kehidupan para sahabat. Maka caranya ya banyak-banyak baca kisah hadis-hadis Nabi tentang kehidupan para sahabat, bagaimana cara kehidupan mereka dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dengan banyak tentang kehidupan baginda Nabi dengan para sahabat. Atau ada kitab yang dikarang oleh Maulana Yusuf, yaitu kitab Hayatus Sahabat, mengenai kehidupan para sahabat. Ya supaya kita itu copy pastenya di situ, karena mereka sudah dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radhu'an. Sudah dicap surga sahabat ini. Sudah ada stempel di kening mereka, itu ibaratnya ahli surga. Nah, kalau kita pengen jadi ahli surga, siapa yang kita tiru? Ialah para sahabat tadi. Mereka ini dengan latar belakang yang macam-macam, ada pedagang yang banyak duit, ada pengusaha, ada pemimpin, ada apa lagi, ada rakyat miskin juga, rakyat jelata, ada yang tak punya apa-apa seperti Ahlus Sufa, hidupnya di Masjid Nabawi, melok majelis Nabi, makan di Masjid Nabawi lah. Kalau Nabi dapat makanan, maka mereka pun akan makan. Ada juga yang miskin, ada juga yang kaya, sahabat. Nah, maka cocoknya dengan kita meniru daripada kehidupannya. Ya, termasuk duduk majelis taklim, ya, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran yang benar, itu termasuk meniru daripada kehidupannya para sahabat.
Dalam hadis Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah wa wasiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu masjid atau di satu rumah min buyutillah daripada rumah-rumahnya Allah, mereka membaca Al-Quran kemudian saling mengajarkan, kecuali akan diturunkan atas mereka sakinah, kemudian dicucuri rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan nama-nama mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelisnya para malaikat. Begitu ya, jangan lemah untuk belajar agama. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini insyaallah kita akan belajar mengenai hukumnya gunnah. Ya, sudah kemarin kita singgung-singgung. Kita akan belajar mengenai gunnah, yaitu mim atau nun yang bertasydid, dan juga insyaallah kalau sempat kita belajar juga mengenai hukum mim mati bertemu salah satu hukumnya mim mati. Kalau ketemu dengan Pak Syafi'i, maka selain itu jadi izhar. Boleh jadi apa tutup. Baca apa namanya? Wong sulu atau torekot itu kalau zikir dia bertemu lututnya. Paling tidak itu apa-apa. Karena ada unsur, ada auranya supaya cepat naik amalannya. Nah, jadi gunnah itu artinya dengung. Ya, sudah sering kita singgung kemarin kan. Gunnah artinya dengung. Di dalam kitab tajwid di sini ada syair yang mengatakan wa gunnatun qad awjabuha abada fil mimi wan nuni idza ma syuddida. Artinya apabila ada mim dan nun diberi tasydid, maka hukum bacaannya menjadi wajib gunnah atau didengung. Nah, jadi gunnah itu hanya terjadi di dalam nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Contohnya inna. Nah, pas inna itu bukan inna tapi innalladzi. Jadi itu keluarnya di rongga hidung. Itu hukum panjang bacaannya 2 harokat. Coba 2 harokat. In 1 alif atau 2 harokat. Ya, 2 ketukan. 1, 2. Tetapi sebagian juga ada ulama tajwid mengatakan sampai 3 harokat boleh. Sampai 3 kali 1, 2, 3. Itu di nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Contohnya kalau yang gampangnya ya inna tadi, atau bisa juga umpamanya surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Inna, biasanya yang korek-korek itu kesempatan untuk manjangnya disitulah, untuk memainkan lagunya. Inna, untuk mempercantik bacaannya disitulah biasanya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, itu contohnya yang nun. Innal ladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Innal ladzina amanu inna a'tayna. Atau coba cari yang gunnah. Coba Al-Baqarah ayat 3. Al-Baqarah ayat 3. Coba pakai baca. Itu gunnah berubah huruf mim yang bertasydid. Itu.
Nah, ulangi lagi pakai mic. Al hidup. Hidup. Tes. Hidup. Tes. Halo. Dalamnya Tes. Al-Baqarah ayat 3. ayat berapa? Ayat 3. Wallazi Al-Ladzi Ayat 3 sekali diingatkan Tes. menyinggung ayat itu setelah ayatnya baru itu ayat ini nomor ayatnya. Bukannya nomornya dulu, setelahnya yang ininya bukan. Jadi ayatnya dulu di ujungnya, nah itu baru nomor ayat. Jadi ayat 3 itu alladzina yu'minun. Allazina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma. Tuh. Jadi agak dipanjangkan. Wa mimma razaqnahum yunfiquna. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi gunanya pada mim yang bertasydid. Coba yang lainnya cari. Bapak, siapa namanya? Hendra. Pak Hendra. Boleh juz amma boleh, al-baqarah boleh atau di mana saja yang guna nun atau mim. Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus madu babi kok. Yang pertama itu tadi inna, terus baca satu surat. Baca satu surat. Baca kita dari Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. kalau unanya cuman sikap. Tetapi itu ada nun mati ada tanwin bertemu mim. Itu diulang. Khairum min alfi syahr. Terus kemudian bi'izni rabbihim min kulli amr. Itu idgham yang hukumnya bisa guna juga. Idgham mislain. Idgham mislain atau idgham mimi. Bi'izni rabbihim mim mati ketemu dengan huruf mim. Itu idgham mislain atau idgham mimi, hukumnya juga bisa guna. Guna juga. Iya. Rabbihim Dipanjangkan. Idgham mislain atau mimi. Jadi gunanya ada sikor di situ. Selanjutnya Pak Martin. belum bisa namun Belum ketemu, cari dulu. Pak, ini mungkin Pak Malik. Al-Baqarah 5. Al-Baqarah yang timur. Ulaika ala baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang pendeknya diperhatikan. Ya, yang mana gunanya? Udam min tanwin bertemu dengan mim. Maka hukumnya dibaca, ya hukumnya bisa jadi gunah juga, tetapi bukan yang sedang kita pelajari ini. Ya, jadi yang kita pelajari ini nun mati atau mim mati yang bertasydid. Ini asli, yaitu dari Ayat 6.
Ayat 6-nya itu ada ayat 6-nya. Coba baca ayat 6-nya. Ini kan Ya. inna ilai Innal. innal Nah, agak dipanjangkan oleh sampai 2 bahkan 3 harokat. Innal ladzina kafaru. Jadi panjang tuh innanya. innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang mana yang mau nanya? Yang gunanya dengungnya yang guna yaitu lafaz alif innal ladzi. Innanya itu dengan yang bertasdid. Depan sekali. Yang depan sekali. Terus kita ulang pelajaran yang dulu-dulu itu ada nun ada tanwin yang bertemu huruf ain. Apa itu hukumnya? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Hukumnya idhar. Lupa ya. Jadi nun mati bertemu dengan ain, maka dia dibaca idhar atau jelas. Sawa'un 'alaihim. Kemudian ada lagi di situ nun mati bertemu dengan zal. Hukumnya apa itu? Nun mati bertemu zal. A'andartahum irfa. Karena zal itu huruf irfa. Nun mati bertemu dengan zal. Irfa dibaca sama. A'andartahum, terus ada lagi irfa-nya. Tunzirhum. Yaitu nun mati juga bertemu dengan zal. Itu ya. Jadi gunanya di awal ayat, di awal kalimat. Selanjutnya Pak Haji Ma'ruf ya. Ya. Haji Ma'ruf. Al-Baqarah ayat 20. Ya ayuhan ya baru panjang itu. tidak apa-apa. Tak apa-apa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu Yaftahunya pendek. Yakadul barqu yahtafu ab. Langsung masuk ab. yaqtafu absarahum kullama adra lakum masawfi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Yang mana gunanya? Lahumma mim yang bertasdid. Lahumma Masawfi. Yang kedua innallaha. Yang kedua innallaha. Belum yang bertasdid. Terus ngulang pelajaran yang lalu ada apa lagi hukum di situ Pak? Hukum Syai'in qadir. tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka dia jatuh hukum irfa, dibaca sama. Baik. Ada lagi yang lain? Kate ya. Wa idza anzama 'alaihim qawm. Kage termasuk kage yang kalau seperti itu ini di situ 'alaihim mim mati bertemu dengan qaf. Pokoknya selain bertemu dengan huruf ba,
maka seluruhnya mim mati itu hukumnya izhar. Ya, selain yang bertemu dengan huruf ba. Kalau ketemu dengan huruf ba, mim mati itu hukumnya jadi ikhfa syafawi. Kalian mungkin ada nyimak dulu ya. Randy Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan Kurang panjang. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana gunnanya? Nun yang bertasdid an-nas. Ya. Jadi nun yang bertasdid itu pada lafaz an-nas. Ya ayyuhan nas u'budu. Itu satu. Ada lagi tak? Hukumnya jadi hukumnya apa itu? Mati bertemu kok. Kokol bukan min ikhfa Ming min qablikum la'allakum tattaqun. Kokol itu kayak ada yang huruf kot berjadi atau badi toko dia mati, bukan sukun. Nah itu yang namanya kokol. Mantul artinya mantul. Cukup ya. Jadi ada juga umpamanya amma di sini kan amma. Nah, itu contohnya juz 30 itu kan amma yatasaalun. Nah, itu kan mim mati yang bertasydid. Itu juga gunnah. Waalaikumsalam. Kalau lebih dari dua kan bisa lebih dari dua ada apa? Sampai 3. Sampai tiga. Ya, ada yang berpendapat sampai 3 harokat. Amma amma. 3 kan 1, 2, 3. Ya. Sampai 3. Kelemahan 3 ada sampai 4. Kelemahan 3. Amma yatasaaluna anin. Aninnya itu juga sama. Ya, anin naba'il azim. Disuruh kamu. Jadi malam ini materinya gunnah aja. Guna Pak. Gunnah. 23 banyak juga. Serta 23 banyak juga. ayat Al-Baqarah ayat 23. 3. Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum. Ini banyak hukum juga di sini. Nah ini double tasdid ini. Yang mana? Roy ini ayat 23 tadi. Ghaibim mimma. Nah itu apa tadi? Kalau double main. Ya masing-masing sesuai lafadznya. Mimmanya itu guna, ghaibim mimmanya juga ghaibim mimma. Itu juga ya digunakan juga. Ini idgham ya. Kemarin yang ghaibimnya itu idgham kan, tetapi idgham bi gunna ya. Apabila ada tanwin bertemu dari lafaz yanmu, ya nun mim waw, yanmu Ya maka itu dimasukkan. Jadi bukan bacanya roibin, baca dulu roibin terus mimma, bukan, tetapi binnya itu kan nun mestinya yang muncul, tetapi karena selanjutnya huruf idgham ke huruf mim dan disertai gunna. Sama gunna juga, tetapi ini idgham. Ya. Yang roibinnya ini idgham bi gunna. Yang mimmanya itu gunna baik.
Nah, kalau yang mimma itu gunna baik. Ala abdina fa'tu bisuratin. Nah, ini sama. Idgham bi gunna mim misli ini sama idgham bi gunna juga. Idgham bi gunna itu kan apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Jadi bukan mim gitu ya. Iya, langsung dimasukkan. Idgham kemarin kita belajar langsung memasukkan. Nah, kemudian kalau yang idgham bila gunnanya itu lam dengan ra. Ya. Memang idgham bi gunna itu dengan gunna itu mirip-mirip sama. Wad'u syuhada'akum. Nah, ini banyak memang. Ini idgham mimi. Mim ketemu mim atau idgham mislan. Syuhada'akum langsung dimasukkan dipanjangkan seperti guna. Syuhada'akum mim. Akum agak panjang dikit. Jangan syuhada'akum min. Akum min dunillah. Nah, ini ifa nun mati bertemu dal. Min dunillahi in sama nun mati ketemu kaf juga ifa, nun mati bertemu ta ifa. Nah, ini banyak gunna sama ifa. Ayat 23. Jadi simpel belajar gunna ini simpel. Nun mati yang nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid. Seolah-olah tasdid itu mewakili hurufnya itu double. Nun Tadi inna, misalnya innal ladzi, ya. Ya, sama. Dia tuh hukumnya hanya sampai innanya baik. Alladzi itu beda lagi hukumnya. Jadi dia ketemu huruf ain terserah deh. Terserah. Tidak masalah, tetapi nun atau mim yang bertasdid maka dia harus dibaca 2 harokat. Dipanjangkan sampai 2 harokat. Jadi bukan inna, bukan inna, tapi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim nah sampai ada terasa getar di rongga hidung di al-khaysum. Bedakan dengan inna dengan inna. Begitu juga agak ada minallah dengan minna. Minna ya ada di khaysum, maharatnya ada di khaysum. Minna banyak contohnya kalau kita dalam baca Al-Quran itu banyak. Nah seperti ini kan ayat berapa nih? Ayat 14 Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Beda dengan qalu amana. Nah, beda. Nah, ini harus qalu amanna. Agak bergetar. Kalian pun bergetar. Nah, ini kebetulan ada amanna ini kakek ada lafaz di dalam Al-Qur'an itu la ta'manna, harus itu namanya apa? Ismam apa? La ta'manna. Monyong kan? Monyong. Nah, itu ada di surat apa itu? Dimonyongkan. Itu namanya Artinya amanah. yang mana yang ini? Iya, artinya. Qalu amanna, bahwa mereka mengatakan amanna, kami beriman. Amanna itu amanna, nahnu amanna, kami beriman. Amanna. Amanah wasiat ya. Lain ya. Tapi ada tak bentuknya itu. Kalau amanah apa? Lawannya khianat. Sudah sampai sini ada pertanyaan? Simpel ini guna ini, pokoknya ada nun bertasdid, mim bertasdid, itu namanya guna, bacanya harus dengung, panjangnya 2 harokat, sebagai ulama mengatakan boleh sampai 3. Ini Ustaz belum dengar macam mana bunyinya Pak? Yang mana? Mim bertasdid. Mim bertasdid. Sama dengan nun tadi, panjangkan. Bunyinya Pak? Yang mana? Suaranya Sama dihitung juga, contohnya ini apa? Juz amma. Ya, juz amma contohnya.
amma yatasa. Jadi bergetar ini rongga itu. Jangan amayatas, ada kata getarnya. Kalau amayatasabir kata getar, tapi amayatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Ya? Paham insyaallah? Benar. Insyaallah. Benar. Artinya dengung. Kemudian selanjutnya hukum mim mati. Mim mati apabila bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Baik, kita tutup dulu majelis kita dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya, kembali kita lanjutkan majelis kita mengenai tajwid. Sedikit intermezzo. Satu ketika Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, beliau lagi duduk di depan Ka'bah bersama teman-temannya. Lagi duduk di depan Ka'bah sama teman-temannya, saling bercerita mengenai apa yang menjadi cita-cita mereka. Maka salah satu temannya ditanya, dia mengatakan, aku bercita-cita pengen jadi gubernur di Mekah. Wah, cita-citanya tinggi, pengen jadi gubernur di Mekah. Kemudian ketika satu orang temannya lagi ditanya apa yang menjadi cita-citanya, maka dia mengatakan, saya ingin menjadi seorang khalifah. Kalau khalifah zaman itu tuh jadi presiden, bahkan bukan hanya satu negara, banyak negara dipimpinnya. Tetapi ketika yang ditanya ini anaknya khalifah yang kedua, yaitu anaknya Sayyidina Umar, ditanya kepadanya, apa yang, kalau kamu wahai Ibnu Umar, apa yang menjadi cita-cita kamu? Ini masih anak-anak, masih mungkin usia 15 tahun ke bawah, usia remaja ke bawah. Maka ketika Abdullah bin Umar ditanya mengenai apa yang menjadi cita-citanya, dia mengatakan bahwa cita-cita saya bagaimana sebelum mati dosa-dosa saya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini masih anak-anak Abdullah bin Umar, tapi punya cita-cita yang pikir akhirat, bukan mikir di dunia, tapi mikirnya mikir akhirat. Tapi bukan berarti kita itu tidak perlu kepada dunia, kita perlu kepada dunia. Cuman kadang-kadang kita itu terlalu terpikat dengan dunia. Punya mobilnya bukan cuma masuk garasi, tapi masuk hati juga. Ketika di jalan, senggolan sama wong, langsung marah-marah, padahal belum tentu orang lain yang salah. Ya, senggol motor, langsung marah-marah, karena bukan hanya mobilnya yang tersenggol, tetapi hatinya yang tersenggol juga. Jadi bukan cuma masuk garasi, tapi masuk hati juga. Nah, jadi bagusnya mobilnya masuk garasi, Pak. Jadi meskipun tersenggol, kita balik ke ini sudah takdir Allah. Walau makna kita nak hati-hatinya, kalau sudah Allah tentukan, tetap akan kejadian. Maka kita ambil hikmahnya, Pak. Kalau pembawanya mobil disenggol wong di pasar atau padat, ya ambil hikmahnya, Pak. Memang kita sayang dengan mobil ini, tapi kita masuk ke garasi dengan masalah. Kemudian ya hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Maka kata guru saya itu Syekh Nuzairan rahimahullah taala, beliau mengatakan kita itu kalau bisa pengen dirubah bagaimana? Kalau ditanya orang, ditelepon orang, umpamanya Pak Martin, ini kita ada ini, maka dia
berusaha mengatakan, agak dulu, aku ini lagi sibuk, mak mana siapanya nak nyelesai ke kodok-kodok sholat. Agak dulu, aku ini lagi sibuk, mak mana nak baca Al-Quran dengan benar. Tak galak diganggu. Nah, tapi yang terjadi kan sebaliknya kadang-kadang. Ditelepon wong, agak dulu aku lagi sibuk nak nganter ke anak aku ini. Lagi nak beli mesen tenda, lagi nak apa? Mesen undangan, lagi nak mesen apanya segala macamnya. Kursinya, cateringnya segala macam. Ketika ditanya lagi yang waktu masa yang lain, agak dulu jangan telepon aku lagi sibuk. Nak bangun rumahku nih, lagi nak mesen semen, mesen batu bata, mesen koral, mesen apa segala macam. Ketika ditanya lagi, agak dulu aku lagi sibuk ini nak daftar kuliah di luar negeri. Kata kiai saya itu kalau besok itu nak dirubah. Agak dulu jangan ganggu aku lagi sibuk nak apa? Taqarrub ilallah, lagi nak mendekat kepada Allah. Yang ada itu kita kan malah sebaliknya. Agak dulu aku lagi sibuk ada proyek ini, lagi ada proyek itu, lagi ada nak nanam ini, panen ini. Kalau petani, aku lagi sibuk nak panen ini. Ada bisnis baru, tanaman porang. Ini kalau meledak hasilnya bisa ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Nah, kan rata-rata kita mah itu, Pak. Nah, jarang, kadang-kadang kita pun syukuran atas apa ya, boleh-boleh baik, bagus ini syukuran atas nikmat dunia, tapi kadang kita lupa syukuran nikmat akhirat. Syukuran anaknya lulus kuliah di luar negeri, syukuran anaknya diterima di Akpol, diterima di Akabri mawanya, syukuran sembuh dari sakit, ya bagus sekali itu. Tetapi jarang kita tuh apa syukuran, aku hari ini atau sudah hatam Al-Quran, bulan ini sudah hatam Al-Quran, berarti setiap hari 1 juz, sebulan 30 juz. Syukuran apa? Nyembelih kambing. Bingung ini tetangganya. Syukuran apa Pak Martin ini? Aku hatam Al-Quran, Masya Allah, nyembelih kambing, nyembelih sapi. Jadi kadang-kadang gitu itu Pak harus mendahulukan akhirat. Karena dunia itu kadang-kadang nggak usah diajari lah pinter galau. Tidak ada sekolah bisnis, tidak ada MBA apa segala macam sarjana bisnis, tapi bisa punya bisnis besar. Banyak contohnya. Contohnya Menteri Susi itu kan. Menteri Susi itu katanya tamat SMP, tapi bisa punya bisnis besar, bisnis aviasi itu sampai karyawannya pun wong bule. Artinya apa? Perkara dunia itu ya memang perlu dipelajari, tapi kadang-kadang perkara yang mudah. Nah, tetapi yang sulit ini perkara akhirat ini. Belajar bagaimana kita nak yakin bahwa ada surga dengan neraka, dahsyatnya nikmat surga itu dahsyat, dahsyatnya azab neraka itu dahsyat. Ini yang nak kita tanamkan dalam hati kita. Karena kaget ketika kita kaget sudah di akhirat, tidak baca lagi balik nak ke dunia. Aku nyesel. Ngaku aku dulu tidak ngaji habis-habisan, tidak zikir habis-habisan, tidak sholat habis-habisan, tidak infak habis-habisan. Balik ke aku lagi ke dunia, ya Allah, tidak baca lagi. Ya, sudah selesai. Tinggal. Nah, maka orang yang cerdas lagi tadi, yang sibuk dia menggunakan waktunya untuk beramal, untuk kehidupan setelah kematian. Ini diulang-ulang supaya kita ingat lagi. Tapi kalau perkara dunia kadang-kadang nggak usah diulang lah, udah pacak galau gitu, ya. Apalagi wong biasa di pasar udah kecil langsung nengok peluang. Hati yang jualan kantong aso ya, jualan kantong aso. Udah kati yang jualan ini, pacak galau Pak, mudah perkara dunia. Tapi yang perlu kita sungguh-sungguh itu adalah perkara akhirat. Karena kadang-kadang kita lah sungguh-sungguh masih tidak paham-paham juga. Karena setan itu pintar, dia tak senang kalau kita itu sibuk di dalam amal. Kita itu masuk surga, setan tak senang karena dia nak nyari sebanyak-banyaknya pengikut dia
untuk ngawani dia di dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita, yaitu hukumnya mim mati bertemu dengan huruf ba. Apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Contohnya yaitu dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, kebanyakan wong kelirunya di situ. Ya, kebanyakan orang membaca Al-Quran kelirunya dia dibaca jelas tarmihim bihija, tetapi harus di namanya ikhfa syafawi yang 15 huruf itu yang sudah kita belajar kan. Kalau bunyi yang ini, tarmihim dengan yang min sijil ini bedanya apa? Mirip-mirip dia. Jadi tarmihim bihijaratim min sijil, mirip-mirip karena dia sama-sama ikhfa. Tetapi ikhfa syafawi itu mainnya di bibir. Mainnya di bibir. Jadi bibirnya itu tidak ditutup rapat seolah-olah ada kertas atau apa daun pisang, ya, membatasi antara bibir pucuk dengan bawah tertutup. Jadi tarmihim memang agak susah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Intinya dia dibaca samar, tidak dibaca jelas. Ayo latihannya itu. Cak itu latihan. Apa maknanya? Kalau secara makna tarmihim telah melempar mereka burung apa? Ababil dengan batu-batuan daripada sijil, atau sijil. Tarmi itu melempar, him mereka, dalam melempar mereka itu ada dhamir tarmi itu muannas, berarti burung-burung ababil itu. Maknanya kalau tidak didengungkan maknanya berubah. Oh tidak, kalau makna beda lagi. Ini ya tajwid itu mengenai tidak merubah makna, tidak merubah makna. Jadi tajwid ini mengenai cara membaca. Tajwid itu mengenai cara membaca, tidak merubah makna. Yang merubah makna itu kalau berkaitan dengan makharijul huruf. Jadi contohnya ihdinas sirat pakai sod dibaca sin. Bisa merubah makna. Kalau ini berkaitan dengan cara membaca tajwid ini. Ada pertanyaan, Mak? Jadi ini juga simpel sebetulnya. Ikhfa syafawi itu hanya satu, yaitu mim mati. Coba kita belajar mencari di dalam Al-Qur'an banyak coba. Selain yang tadi ini banyak. Ya, siapa yang sudah dapat? Selain dari apa namanya? Al-Fil, Al-Qadar ayat 4. Bukan biizni rabbihim, itu idgham mimi. Mim ketemu mim. Ini mim ketemu ba. Ya, mim mati. Mim mati bertemu dengan ba. Al-Baqarah ayat 8.
Al-Baqarah ayat 8 coba dibaca. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang sedang kita pelajari yang lafaz wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum Ya, wa ma hum bimu'minin. memang dia agak sedikit keruna ya. Memang mirip-mirip keruna. Wa ma hum bimu'minin karena dia sama. Ya, dibaca sama. Yaitu mim mati ketemu dengan ba. Hukumnya ikhfa syafawi. Selain ikhfa syafawi di situ apa yang sudah kita pelajari? Ada guna yaitu wafat wa minan nas. Terus apa lagi? Nun mati ketemu ya. Hukumnya idgham. Nunnya tidak dibaca langsung dimasukkan ke ya. May yaqulu guna atau bila guna? Guna. Idgham bi guna. May boleh kita main ke. Wa minan nasi may sampai 2 harokat. Kemudian lafaz amanna itu guna juga. Yang terakhir ialah ikhfa syafawi wa ma hum bimu'minin. Jadi tidak dibaca jelas. Tidak dibaca jelas. Baik. Mungkin kita balik dari awal pangkal. Pak Jul, ada yang ayat hukumnya ikhfa syafawi di dalam Al-Qur'an ini, mungkin ayat apa, surat apa? Belum dapat. Pak Malik ada dapat? Belum, masih mencari. Yang lain ada yang sudah dapat? Mim mati ketemu dengan ba. Jarang ya. Yang banyak belum ketemu Pak. Kalau nun mati ketemu dengan ba, jadinya iklab dibalik. Jadi mim ba'di. Jadi nunnya dibaca mim. Maka di situ ada huruf mim kecil biasanya kalau huruf iklab. Ayat 33. Ayat 33. Qala ya Adam ambihum. Yang mana? Ambihum. Oh ya. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Itu juga mim mati ketemu dengan ba. Qala ya Adam amnya itu nun mati dibaca mim. Ambihum. Humnya itu hum disamarkan. Ada irfa syafawi. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum. Nah ini sama juga. Amba'ahum bi asma'ihim. Amba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Ada dua ini ya. Ambihum, hum memang agak susah ini Pak. Kadang-kadang kita tutup rapat. Ambihum hum bi asma'ihim.
Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Ada dua itu. Mim mati ketemu dengan ba. Ada lagi yang lain ketemu? Pak Aryadi udah 2 kali nemu ke dia. Dibayar banyak. Kalau dibayar banyak. Ada. Yang 49 Al-Baqarah. Al-Baqarah ya. Wa idzalikum bala mir rabbikum Ayat berapa? 9. Bab 9. Wa in najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yadhbihuna abna'akum. Oh, wa fi dzalikum. Itu juga. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Ya, wa fi dzalikum ketemu dengan ba. Wa fi dzalikum bala. Wa fi dzalikum bala. Jadi tidak rapat. Tidak izhar dia. Nah, yang izharnya itu yang lafaz mir rabbikum azim. Nah, itu rabbikum azim. Itu dibaca jelas mim matinya. Sedangkan yang wa fi dzalikum itu ikhfa dibaca samar. Benar itu ayat 49. Al-Baqarah ayat 49. Ada yang ketemu lagi? Ayat 45. 45 dulu kita jengok. Wasta'inu. 54 atau 45? 54. Kalau 45 wa asta'inu bisabri wassalah wa innahu dak kata itu. 54 Coba kita jengok 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Nah, itu kan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Jadi anfusakum dibaca sama. Mim mati ketemu ba. Ayat 63. Khudhu ma atainakum. Itu juga ya. Khudhu ma ayat 63. Yang pertengahannya itu khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Khudhu ma atainakum biquwwati takun. Ayat Al-Baqarah ayat 63. Pak Martin ada ketemu lagi? Ayat berapa? 48 Al-Baqarah ya. 84 Oh, 84. 84. Wa aneh kum 85 apa 84? Jadi sekali lagi 85 apa 84? Alaihim bil Enggak, yang ini dulu, yang Pak Martin dulu. Tok Sikok. Ayat
Nah ini. Banyak Yang mana ini? Wa alaikum. Iya. 49. 49. 49. Sudah? Sudah tadi ya? Oh iya. Coba kita jingak dulu. 49. Sudah tadi, tapi itu ayatnya lain. Kok lain? Coba jingak lagi. Kalau di sini kan 49 tuh wa in najaynakum min ali fir'auna yasumunakum. Ini lain surat kalau. Suratnya juz 6 ini, surat Al-Maidah. Antum tidak ketemu. Itu dari Al-Baqarah. Mula bandingkan. Itu juz 1 dia juz 6. Lain surat juz 6. Mula bandingkan. Surat Al-Maidah. Sampai digedor-gedor. Kita jengok juz 6. Al-Maidah ayat 48. Ya, Al-Maidah ayat 49 salah. Iya, Al-Maidah ayat 49. Jadi surat Al-Maidah juz ke-6 sudah. Ya. Coba baca Pak. Ini Pak Mafid. Yang pertama lafaz wa alaikum bainahum. Langsung nyambung lagi wa alaikum bainahum bima. Wa alaikum bainahum bima. Itu sudah dua iko. Anzalallah itu lafaz anzalallah hukumnya apa? Hukumnya ikhfa juga tapi yang hakiki. Nun bertemu dengan zal. Zai. Ya bedakan zai dengan zal. Itu zai yang bacanya itu cara makhrajnya seolah-olah seperti suara tawon. Anzalallah. Bedakan dengan zal. Kadang-kadang kita tidak beda ke zal dengan zai. Kalau zal itu yang innalladzina amanu. Ilaih fa'in tawallau juga sama ikhfa. Fa'lam annama, itu ada gunna. Fa'lam annama yuridullah ayyusibahum, itu idgham bi gunna. Ayyusibahum bahum bi ba'di dzunubihim, itu ikhfa syafawi lagi. Wa inna katsiran, itu innanya gunna. Katsiran minan nas, itu juga idgham. Minan nas gunna, lafasikun. Paham ya insyaallah ya? Masalah ikhfa syafawi. Mim mati ketemu dengan huruf ba. Sampai 8:30. Lanjut apa? Pak mana? Cukup. Minggu depan ya.
Kita sambung lagi. Yang masalah mim mati bertemu selain mim belum ini, tapi minggu depan. Tadi ketemu dengan ba, ada lagi mim mati ketemu dengan mim. Idgham mislain ma'al ghunna. Nah, kemudian selain ba dengan mim seluruhnya idhar. Jadi mim mati ketemu dengan selain ba dengan mim seluruhnya dibaca idhar. Dengan alif falahum ajrun, dengan ta wa angtumnya tapi bukan angnya, wa antum ta'lamun, maka dibaca. Insyaallah kita minggu depan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Masalah apa baik? Nak tanya silakan kalau ada. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, enggak apa-apa.